Semangat pagi adik-adik, semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang matrik, evaluasi pemahaman dan kompetensi. Ya, dengan menonton video ini, maka pengetahuan adik-adik, pemahaman dan keahlian adik-adik mengenai matrik akan makin meningkat. Amin. Ya, kita lihat soal nomor 1. Ya, nomor 1 yang ditanya banyak baris dari matrik A adalah. Ya, mana yang dimaksud dengan baris? Ya, ini yang dimaksud dengan baris. Ada berapa banyaknya? Ada 2. Baris 1, ini baris 2. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Yang ditanya adalah banyak kolom. Nah, ini disebut kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka banyaknya kolom adalah 3. C. Kita lanjut soal nomor 3. Ya, ordo sama dengan berapa? Ya, kalau ditanya ordo berarti merujuk kepada, mengacu kepada banyak baris dan banyak kolom. Nah, barisnya ada sebanyak 1, 2, 3. Nah, berarti barisnya 3. Lalu kolomnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Nah, berarti ada 2. Nah, sehingga ordonya adalah 3 kali 2. Gitu ya. Maka jawabannya yang A. Terus yang bernilai negatif. Elemen-elemen matrik A yang bernilai negatif adalah. Nah, ini bernilai negatif. Ini bernilai negatif. Ini bernilai negatif. Nah, elemen ini, unsur ini disebut dengan A11. Artinya baris pertama, kolom pertama. Gitu ya. Nah, ini semuanya benar ya. Terus ini namanya apa? A12. Artinya baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Mana A12? Nah, oke. Oke. Nah, yang lainnya salah. Salah. Nah, terus yang ini namanya apa? A. Baris-baris keberapa? Baris ketiga. Oke. Terus kolom-kolom keberapa ini? Kolom pertama. Nah, berarti A31. Mana dia A31? Ya, ini dia ya. Yang lainnya keliru. Ya, ini enggak ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. A11, A12, dan A31. Oke. Itulah unsur yang bernilai negatif. Elemen yang bernilai negatif. Kita lanjut lagi yang nomor 5. Ya, matrik A adalah matrik segitiga atas. Nah, definisi dari matrik segitiga atas adalah matrik persegi yang di bawah diagonal utama nilainya 0 gitu ya. Nah, ini disebut diagonal utama. Nah, di atas diagonal utama itu bebas berapa aja, tidak ada masalah. Tetapi di bawah diagonal utama nilainya harus 0. Ini 0, ini 0 gitu ya. Nah, berarti si P-nya ini haruslah 0. Q juga harus 0. Sedangkan R ini bebas berapa aja boleh. Bebas berapa aja boleh. Nah, sehingga P0, Q0, dan R sembarang. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Di antara matrik berikut yang merupakan matrik baris. Ya, matrik baris itu berarti barisnya ada sebanyak 1. Gitu ya, barisnya ada sebanyak 1. Nah, berarti yang ini ya, dia hanya memiliki sebuah baris aja. Yang lainnya bukan ya, ini punya 2 baris, ini punya 3 baris, ini punya 3 baris, ini punya 2 baris ya. Hanya matrik ini yang memiliki sebuah baris. Oke, itulah matrik baris. Kita lanjut nomor 7. Transpos. Nah, transpos dari matrik A ditulis A aksen atau boleh juga A pangkat T, A transpos. Nah, begini juga boleh ya. Baris diubah menjadi kolom. Baris diubah menjadi kolom AB. Baris
diubah menjadi kolom CD gitu ya. Nah, maka AB, nah mana dia AB, AB gitu ya, CD. Nah, ini dia ya. Tadinya baris berubah menjadi kolom, baris berubah menjadi kolom. Ya, oke. Jawabannya yang B. Kita lihat soal nomor 8. Jika matrik A, maka A termasuk, nah ini termasuk matrik adik-adik. Yang nomor 8 ini adalah matrik memiliki satu baris dan satu kolom. Ya, nah dikatakan bahwa A ini berordo satu kali satu, barisnya satu, kolomnya satu. Nah, gitu ya. Yang D jawabannya. Lanjut lagi, hmm, merupakan matriks simetri. Matriks simetri itu secara definitif A sama dengan A transpos ya. A transpos sama dengan A gitu ya. Yang artinya apa? Artinya ini harus sama dengan ini gitu ya. Jadi A-nya harus sama dengan satu. Nah, A-nya 3 salah, salah, salah. Nah, berarti ini benar ya. Terus C-nya haruslah sama dengan ini gitu ya. Nah, maka C-nya minus 5. Mana C-nya minus 5? Nah, ini oke. Ya, oke. Nah, dah berarti jawabannya adalah yang ini gitu ya. Nah, terus B-nya bagaimana? Nah, B-nya sembarang ya. Jadi kalau ditulis, kalau kita ulang lagi ya, ini satu harus sama dengan A. Nah, terus tiga ini harus sama dengan tiga ini gitu ya. Ya, ini harus sama dengan ini. Nah, yang lainnya, yang ini bebas, apa aja boleh gitu ya. Tidak ada ketentuan, mau nol, mau berapa aja boleh ya. Oke, sehingga A satu, B sembarang, dan C minus 5. Oke, lanjut lagi. Nomor 10. 10 ya. Matrik di bawah ini yang merupakan yang bukan matrik persegi. Ya, matrik persegi, mana matrik persegi? Ya, ini ordonya satu kali satu. Nah, berarti ini matrik persegi ya. Matrik persegi, kalau matrik persegi itu ordonya n kali n. Nah, ini disebut matrik persegi. Ya, ini ordonya 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah, gitu ya. Kolomnya juga 2. Jadi matrik persegi. Ini juga begitu, 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2 gitu ya. Nah, ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, 3 kali 3 ini juga persegi. Nah, ini barisnya 1, 2, 3, kolomnya 1, 2. Nah, 3 kali 2. Ini bukan matrik persegi, tapi disebut matrik persegi panjang. Oke, lanjut lagi. Soal berikutnya. Hmm, ordonya berapa? Ya, oke, kita lihat ya. Ordo artinya banyak baris, banyak kolom. Nah, P kita lihat barisnya berapa? Satu, dua, tiga. Ada 3. Kolomnya ada berapa? Satu, 2. Nah, berarti 3 kali 2. Salah, salah. Ya, benar-benar ya. Oke. Terus Q, ya ordonya berapa? Satu kali satu, barisnya satu, kolomnya satu. Nah, satu kali satu. Mana dia? Ini oke, oke. Ini salah ya. Terus R. Nah, kita lihat R. Berapa banyaknya baris? Satu, dua, tiga. Nah, terus kolomnya berapa? Hitung satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti ordonya 3 kali 4. Nah, berarti ini dia ya. Ya, yang D ya. 3 kali 2, 1 kali 1, dan 3 kali 4. Oke, berikutnya nomor 2. Oke. Nah, yang memiliki banyak elemen per baris sama ya, elemen per baris, banyak elemen per baris sama. Hmm, ya, oke. Banyak elemen per baris sama, per baris elemennya sama. Nah, kita lihat P misalnya ya. Untuk memahami ini ya, coba saya akan ganti M, N, K dengan suatu bilangan ya.
Misalkan ya M-nya saya taruh berapa ya supaya gampang memahaminya. Hmm. Misalnya M-nya 3 gitu ya. M-nya 3, terus N-nya katakanlah 2, terus ada K juga. K-nya misalnya 4 deh ya. Oke, nah berarti matrik P itu ordonya M kali N. M kali N 3 kali 2 berarti ya. Nah, saya akan coba ilustrasikan begini. Barisnya ada 3, kolomnya 2 ya. Kolomnya 2, 1. Nah, gitu bentuknya ya. 3 kali 2. Sedangkan Q, M, M-nya 3, K-nya 4 ya. 3 kali 4. Ya. 3 kali 4, barisnya 3, kolomnya 4. Nah, gitu ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, barisnya ada 3, kolomnya 4 ya. Sedangkan R, K kali N. Ya, R, K kali N. K-nya adalah 4. Sedangkan N adalah 2. Iya, oke. Coba. Barisnya 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Barisnya. Oh, sorry. Keliru ini ya. Ini sih 2 kali 4. Keliru ya. Iya, oke. Barisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Jadi ini barisnya 4, kolomnya 2. Terus si matrik S, K kali K. S itu K kali K. K itu 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang banyak elemen per baris yang sama. Banyak elemen per baris yang sama. Nah, kita lihat ya. Kita tinjau satu persatu. Hmm. Ini banyaknya elemen per baris adalah 2. Ya. Baris pertama banyaknya elemen 2. Baris kedua 2 juga. Baris ketiga 2 juga. Nah, berarti mengacu pada yang ini gitu ya. Jadi jawabannya mengacu pada yang ini ya. Terus ini ya. Banyaknya baris, banyaknya elemen pada baris ya. Oke, banyaknya elemen pada baris pertama. Ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Banyaknya elemen pada baris kedua. 4 juga. Nah, berarti mengacu pada ini ya, angka ini ya. Banyaknya baris, banyaknya elemen pada baris pertama. 2. Ya, banyak elemen pada baris keempat. 2 juga. Nah, jadi ya oke. Banyaknya baris pada elemen pertama. 4. Ya, elemen kedua. Banyaknya elemen pada baris kedua. Ya, 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi banyaknya elemen adalah 4. Nah, oke. Jadi manakah yang sama? Nah, jawabannya adalah ini sama dengan ini gitu ya. Ya, P dan R jawabannya ya. P dan R itu sama ya. Banyak elemennya. P dan N. Ya, berarti ini ya. Banyaknya elemen ada sebanyak N elemen gitu ya. Sedangkan QS, nah dalam kasus di sini Q dan S, banyaknya elemen adalah 4 ya. Elemen setiap barisnya adalah 4. Nah berarti kasus di sini Q dengan S, banyaknya elemen adalah K, ini juga K gitu ya. Oke, jawabannya A berarti ya. Nah oke. Oke, jadi begitu penjelasan mudahnya. Ilustrasinya. Nah, sekarang yang banyak elemen per kolom yang sama, per kolom sama, ya. Banyak elemen per kolom sama. Nah, berarti lihat huruf yang di depannya ya.
Nah, mengacu pada ini berarti ya. Ya, saya tidak bikin ilustrasi, ilustrasinya sama kayak tadi ya. Coba saya mundurin aja ini mana ini. Oke, iya. Nah, coba. Nah, saya ambil yang ini aja tadi. Oh, PQ tadi ya. MN, MK, KN, KK. Ya, ya oke. Nah, ini saya ganti aja. Nah, ini misalnya A ya. A, oke ini A, M kali N. Betul ya, M kali N. 3 kali 2, oke. B, nah ini saya ganti dengan B. M kali K, nah M 3 k 4. Nah 3 kali 4 cocok ya. C, nah ini C ya. C, K kali N. K-nya 4, N-nya 2. Oke cocok ya. Ini C. Terus D, D K kali K. Nah cocok ya. Oke. Banyak elemen per kolom. Nah banyak elemen per kolom. Contoh ya, nah ini banyak elemen. Kolom satu banyaknya elemen adalah 3. Nah berarti mengacu pada ini. Ya, kolom satu banyaknya elemen adalah 1, 2, 3, 3 gitu ya. Banyaknya elemen adalah berapa? 4. Nah, gitu ya. Banyaknya elemen pada kolom pertama adalah 4. Nah, gitu ya. Jadi banyaknya elemen per kolom itu sama aja dengan ini ya. Menyatakan banyak baris ya. Nah, berarti banyaknya elemen per kolom. Jadi jawabannya yang mana ada yang sama? Ya, ini sama ya. A dan B sama ya. Ini ya, A dan B sama. Maka jawabannya yang ini ya. Terus C gimana? C dengan D sama juga ya. Oke. Barisnya sama ya. Oke. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 4. Ya. Nomor 4 ini transpose. Aksen berarti transpose ya. Ubah baris menjadi kolom. Nah ini baris ubah jadi kolom. Jadi 3, 2, 1. Baris ubah jadi kolom. 4, 0, min 1. Ya, mana jawabannya? Ya, 3, 2, 1, 4, 0, 1 yang A. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 5. Hmm. Hmm, ya, oke. Pilihlah pernyataan berikut yang benar mengenai banyaknya elemen per kolom dan banyaknya elemen per baris. Nah, baik seperti tadi ya, supaya lebih mudah ya, kita bikin ilustrasi. Misalkan aja M sama dengan 3, terus 2 dah ya. Oke, biar ini ya. M-nya saya misalkan 2, lalu ada N sama dengan 3, ada apa lagi huruf K. K sama dengan 4. Nah, dah. Berarti matrik A itu ordonya adalah M kali N, 2 kali 3. Nah, bentuknya akan menjadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, gitu ya. Barisnya 2, kolomnya 3. Lalu matrik B, tadi matrik A ya, A, M kali K. Nah, matrik B, M kali K, M-nya 2, K-nya 4 ya. M-nya 2, K-nya 4. Berarti 2 kali 4. Ya, 2 kali 4, barisnya 2, kolomnya 4. Nah, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Sekarang matrik C. C ordonya K kali N. Nah, K-nya tadi 4, sedangkan N-nya 3. Nah, berarti 4 kali 3. Barisnya 4, kolomnya 3. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Barisnya, kolomnya sekarang. Nah, gitu. Ya, oke. Barisnya 4, kolomnya 3. Nah, selanjutnya D, K kali K. Berarti 4 kali 4 ya. D 4 kali 4. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2.
tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, gitu ya. Nah, sekarang kita cek pernyataan satu persatu ya. Banyak elemen kolom-kolom A, mana elemen kolom-kolom A? Ini kolom ya. Nah, kolom satu banyaknya elemen berapa? Dua. Kolom kedua banyak elemen berapa? Dua juga. Nah, berarti boleh kita tulis untuk pernyataan ini dua sama dengan ya. Banyak elemen baris-baris C. Nah, lihat baris-baris C. C ya. Nah, baris satu elemennya ada sebanyak tiga, baris dua juga ada sebanyak tiga. Nah, berarti dapat kita tulis dua sama dengan tiga. Nah, sehingga ini pernyataan yang keliru, gitu ya. Banyak elemen kolom B sama dengan banyak elemen baris C. Nah, coba kita lihat banyak elemen kolom kolom B. Kolom B ini ya, kolom satu ada dua elemen, kolom dua ada dua elemen. Nah, berarti ini boleh kita tulis dua sama dengan banyak elemen baris-baris C. Baris-baris C elemennya ada berapa nih? Baris satu ada tiga. Nah, dua sama dengan tiga. Nah, berarti salah juga ini ya. Banyak elemen baris-baris C. Banyak elemen baris-baris C. Baris C ini ya, banyaknya elemen tiga. Iya, oke. Terus banyak elemen kolom-kolom A. Kolom A banyaknya elemen berapa nih? Dua. Nah, tiga sama dengan dua. Berarti salah ya. Banyak elemen kolom-kolom C. Kolom C ini ya. Banyak elemen adalah empat. Nah, berarti empat. Terus banyak elemen baris-baris D. Baris D ini ya. Banyak elemen adalah empat juga ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D gitu ya. Nah, ini saya menggunakan titik-titik begini. eh Adik-adik bisa aja ya. Banyak elemen. Tadi A berapa? A, M, N, M kali N gitu ya. Terus C, C-nya berapa? KN ya. K kali N. Banyak elemen kolom-kolom A berarti mengacu kepada ini jawabannya ya. M. Banyak elemen baris-baris C, banyak elemen baris-baris C, nah berarti mengacu pada ini dia. Nah, banyak elemennya ada sebanyak N gitu ya. M sama dengan N, berarti pernyataan A salah gitu ya. Terus, sekarang kita lihat pernyataan yang B ya. B dan C, lihat B dan C ya. B ordonya berapa? MK ya. M kali K. Terus CK ya. KN ya. Ya, banyak elemen kolom-kolom B. Banyak elemen kolom-kolom B berarti yang ini. Ya, ya. Banyak elemen baris-baris C. Nah, berarti yang ini ya. N. M sama dengan N. Nah, berarti salah gitu ya. Terus yang C, C dan A. Kita lihat C dan A ya. C ordonya berapa? K kali N. Ya, A ordonya M kali N. Ya, kita baca. Banyak elemen baris-baris C. Baris-baris C. Ya, banyak elemen baris-baris C. Nah, berarti yang ini ya. Ada sebanyak N. Banyak elemen kolom-kolom A. Nah, banyak elemen kolom-kolom A. Berarti yang ini ya. N sama dengan M. Nah, berarti salah yang ini ya. Sekarang kita lihat yang D. C dan D ya. C itu ordonya K kali N. Terus ini K kali K. Banyak elemen kolom-kolom C. Nah, berarti yang ini ya. Banyak elemen baris-baris D. Nah, berarti yang ini ya. Baris-baris D. Nah, berarti K sama dengan K gitu ya. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, oke. Jadi saya bikin banyak ilustrasi supaya adik-adik makin memahami. Karena soal ini kalimatnya lumayan luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, matriks segitiga atas yang nomor 6. Ya, apa itu matriks segitiga atas? Nah, matriks yang
Bentuknya begini ya. Nah, ini boleh berapa aja. Iya, tapi yang di sini harus nol. Nah, gitu ya. Yang di bawah diagonal utama harus nol, sedangkan di atas diagonal utama atau diagonal utama boleh berapa aja. Nah, berarti ini haruslah nol, ini haruslah nol, ini haruslah nol gitu ya. Berarti A min B min 3 sama dengan nol. Nah, berarti A min B sama dengan 3. Terus A tambah B, ya A tambah B min 5 sama dengan nol. Sehingga A ditambah B sama dengan 5. Ya, kita eliminasi. A min B sama dengan 3. Tambahkan, maka 2A sama dengan 8. Nah, sehingga A sama dengan 4. Pilihan A yang 4 hanya di sini aja, maka jawabannya C gitu ya. Nah, untuk mencari B kita bisa masukkan ke sini. Ya, ganti A dengan 4. 4 ditambah B sama dengan 5. Maka B sama dengan 1. Ya, cocok. Sekarang untuk mencari C, gunakan yang ini. A tambah C haruslah nilainya 0. A nilainya 4 ditambah C sama dengan 0. Sehingga C sama dengan min 4. Nah, cocok ya. Oke, jadi jawabannya C. Nomor 7. Matrik apa ini coba? Nah, nomor 7 matrik apa ini? Ya, ini adalah matriks simetri. Matriks simetri adalah matriks yang A transpos sama dengan A, gitu ya. Jadi kalau ditranspos sama dengan A. Cirinya adalah ini sama dengan ini, gitu ya. Ini sama dengan ini. Seolah-olah dia simetris, ini ya. Ini disebut matriks simetris ya. Dia simetris terhadap diagonal utama. Ini diagonal utamanya boleh berapa aja ya. Tapi yang ini harus sama ini ya. Ini harus sama dengan ini ya. Ini harus sama dengan ini. Itu disebut dengan matriks simetris. Bila ditranspos itu hasilnya sama aja dengan A. Kita cari ya A transpos. Coba cek ya. 453. Nah 453. Terus ini ya. Ya 5 min 21. Terus yang ini 316. Nah gitu ya. Sama kan? Sama aja dengan A ini ya. Jadi A transpos sama dengan A. Itulah ciri dari matriks simetri. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Ya. Matrik diagonal. Apa itu matrik diagonal? Matrik diagonal adalah ini diagonalnya tidak nol, tetapi selain ini harus nol gitu ya. Nah, jadi yang ini harus nol ya. Nol ini nol. Ini tidak nol diagonal utama. Berarti A min B haruslah nol, terus A ditambah B haruslah nol gitu ya. Nah ini kalau kita tambahkan 2A sama dengan nol, maka A sama dengan nol. Substitusi ke sini maka nol ditambah B sama dengan nol. Jadi B-nya mesti nol ya. A-nya nol, B-nya nol. Maka jawabannya adalah yang E. Nah baik demikian penjelasan saya untuk soal-soal yang tadi ya. Oke, adik-adik yang sudah paham silakan tulis komentar. Jangan lupa like dan share videonya kepada teman-teman kalian. Untuk video yang lainnya mengenai matrik silakan lihat playlist matrik. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.